Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini atau pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang materi bangun ruang sisi datar untuk kelas 8 semester genap. Materi pembelajaran atau materi pokok yaitu untuk kubus dan balok. Kompetensi dasar dalam materi ini yang pertama yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, di antaranya kubus, balok, prisma, dan limas serta gabungannya. Materi pembelajaran hal-hal yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang unsur-unsur pada kubus dan balok, jaring-jaring kubus dan balok, luas permukaan kubus dan balok, dan volume kubus dan balok. Setelah kalian menyimak, menonton video ini, kalian bisa menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berupa model kubus dan balok. Yang kedua, menentukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu dengan menggunakan susunan kubus-kubus satuan. Nah, bagian pertama yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur pada kubus dan balok. Kita mulai dari unsur yang pertama yaitu bidang atau bisa juga dikatakan sisi. Coba perhatikan gambar balok berikut yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang yang terbentuk yaitu bidang A, B, C, D dan E, F, G, H. Kenapa warnanya sama? Dua-duanya warna hijau karena dua bidang ini atau dua sisi ini bentuk dan ukurannya sama. Bidang berikutnya yaitu bidang A, B, F, E dan C, D, H, G. Jadi dua bidang ini atau dua sisi ini bentuk dan ukurannya sama. Berikutnya yaitu bidang A, D, E, H, B, C, F, G. Jadi dua bidang yang berwarna merah ini bentuknya sama. Jadi total semua bidang atau semua sisi pada balok yaitu ada 6 yang terdiri dari 3 pasang sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, dan sisi kiri dan serta sisi kanan. Kita perhatikan ke kubus, ada berapa sisi yang terbentuk. Di kubus itu adalah sisi alas A, D, C, D, E, F, G, H, D, C, F, G, A, D, E, H, A, D, F, E, D, C, H, G, D, C, H, G. Nah, ke 6 sisi yang berwarna hijau tadi itulah adalah sisi pada kubus. Kenapa semuanya berwarna hijau? Karena 6 sisi kubus itu bentuk dan ukurannya sama. Jadi sisi pada kubus itu berbentuk persegi. Jadi ingat materi persegi. Persegi itu adalah semua sisinya sama panjang. Nah, itu untuk bidang dan atau sisi. Kita lanjut ke rusuk. Untuk balok seperti balok A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya itu adalah B, BC, AD, FG, dan HH. Jadi 4 rusuk ini ukurannya sama. Nah, yang warna biru itu juga ukurannya sama, ada 4 ukurannya sama.
Sedangkan yang warna merah ada 4 rusuk, AE, BF, CG, dan HD itu ukurannya sama. Jadi totalnya berapa semua? Jadi 4, karena ada 3 bagian, terbentuk dari 3 bagian rusuk yang sama panjang, maka setiap bagian itu masing-masing memiliki 4 rusuk, maka jumlah total rusuk pada balok adalah 12. Kita lanjut ke kubus. Nah, kubus karena bentuk dan ukurannya adalah persegi, maka setiap rusuk pada kubus itu ukurannya sama. BC, AD, FG, EH, AE, FBF, CG, HD, AB, DC, EF, dan HG. Jadi ada 12 rusuk pada persegi ya, ukurannya sama. Oke, kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu titik sudut. Ingat, sudut itu terbentuk dari 2 buah garis. Nah, sudut yang terbentuk pada balok itu ditandai dengan sebuah titik berwarna kuning. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, G, dan H. Sambil salah satu contoh, karena Pak Guru tadi sudah bilang kalau sebuah sudut itu terbentuk dari 2 buah garis. Nah, misalnya sudut A dan sudut apa ya? Nah, sudut A bisa terbentuk dari garis AD dan garis AB. Garis AD dan garis AB. Pertemuan 2 garis itu berada di titik A. Itu juga bisa dikatakan sudut A. Itulah salah satu contoh konsep tentang sudut. Karena di dalam balok ini terdapat 8 sudut. Jumlah titik sudut pada balok juga berlaku untuk kubus. Juga berlaku untuk kubus, yaitu jadi jumlah titik sudut pada kubus yaitu ada 8 buah. Oke, tidak ada masalah lagi tentang unsur-unsur. Kita lanjut ke diagonal bidang dan diagonal ruang. Mana yang dimaksud dengan diagonal bidang dan mana yang dimaksud pada diagonal ruang pada kubus dan balok. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu balok. Jadi di sini sudah terbentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, garis A ke C pada bidang A, B, C, D itu disebut sebagai diagonal bidang. Kenapa disebut diagonal bidang? Karena garis ini terbentuk pada bidang balok. Kalau kita sebut ini diagonal AC terbentuk dari bidang A, B, C, D. Contoh lain, EG, dari E ke G itu garis diagonal bidang terbentuk dari bidang E, F, G, H. Contoh lainnya B ke G
itu terbentuk dari bidang E, B, C, G, F. Begitupun juga dengan kubus AKC terbentuk dari bidang A, B, C, D dan seterusnya. Jadi diagonal bidang itu garis yang menghubungkan dua sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang, baik pada balok maupun ruang. Sedangkan untuk diagonal ruang itu ditandai dengan garis merah, yaitu H, K, B. H itu berada di sisi belakang dan B itu berada di sisi depan. Posisi H, K, B itu yang disebut sebagai diagonal ruang. Contoh lain A, K, G. Kalau A, K, F itu bukan diagonal ruang ya, itu salah. A, K, F itu adalah diagonal bidang. Jadi diagonal ruangnya itu A, K, G. Jadi ada beberapa diagonal ruang yang Pak Guru belum sebutkan di sini. Nanti kalian bisa cari sendiri setelah kalian menyimak menonton video ini. Kita lanjut ke kubus. Contoh lainnya adalah E ke C dan D ke G. Itu adalah diagonal ruang. Nah, cara menentukan diagonal ruang ini, misalnya diagonal ruang HB. HB itu adalah diagonal ruang, BD-nya adalah diagonal bidang. HD adalah rusuk pada balok, maka kalau kita hubungkan garis terbentuk segitiga siku. Jadi untuk menentukan HB, karena AB adalah sisi miring, di depan sisi miring adalah siku-sikunya di D. Kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu HB pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 tambah HD pangkat 2. Oke, kita lanjut ke jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring kubus dan balok kalau dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu contoh yang paling sering kita temui yaitu paket yang biasanya keluarga dari luar kota kirim paket kiriman, biasanya kan dibungkus. Jadi kotak ini dibungkus oleh sebuah kertas. Nah, bungkusan kertas inilah nanti atau bungkusan atau kotak inilah yang nanti yang akan kita pelajari. Kotak yang membungkus sebuah barang di dalamnya, itulah yang disebut sebagai jaring-jaring. Nah, jaring-jaring itu untuk balok dan kubus itu seperti apa bentuknya? Nah, kita perhatikan. Untuk kubus dulu, yang pertama simak video ini, perhatikan ya. Nah, di sini ada sebuah kubus. Perhatikan simulasinya, Pak Guru buatkan simulasi jaring-jaring kubus. Perhatikan. Jadi ini adalah balok. Kubus ya, kubus. Nah, ingat ini bagian luar ya. Bagian luar yang membentuk kubus. Ingat susunannya ini. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke kubus, maka nanti ada sisi depan, sisi belakang, dua saling berhadapan, sehingga nanti dia membentuk kubus. Nah, inilah yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Oke. Nah, bagaimana kalau balok? Simak video simulasinya. Nah, ini adalah balok. Jaring-jaringnya bagaimana? Oke, perhatikan jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring baloknya seperti ini. Warnanya sama, itu adalah menandakan dua sisi yang saling berhadapan. Dua sisi yang saling berhadapan itu bentuk dan ukurannya sama, khusus untuk balok. Nah, kalau kita tutup kembali,
Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, paket kiriman itu kan berbentuk kotak, ya kan? Ya, jadi untuk mengisi barang kiriman atau paket kiriman, jadi kita harus mengisi barang ini ke dalam kotak yang berbentuk balok ini, sehingga barang yang kita pesan itu aman. Nah, kotak yang berbentuk balok ini, permukaan kotak itu yang disebut sebagai jaring-jaring balok. Dan perlu Anda ketahui, jika contoh pada kubus dan balok itu, contoh jaring-jaring kubus dan balok yang Pak Guru buatkan dalam simulasi itu bentuknya macamnya bukan cuma ini saja jaring-jaringnya, tetapi bentuk jaring-jaring kubus dan balok itu ada beberapa macam. Jadi tidak mengacu pada bentuk pada simulasi ini. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kubus. Jadi tadi semua bidang atau bidang pada kubus itu adalah berbentuk persegi. Jadi persegi itu adalah semua sisinya sama panjang. Nah, perhatikan di sini. Jadi setiap rusuk pada kubus itu panjangnya sama. Jadi kita simbolkan dengan S. Jadi kita simbolkan S. Untuk luas permukaan kubus maupun balok, jadi patokannya di jaring-jaring yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, inilah contoh jaring-jaring. Jadi setiap rusuk yang terbentuk dari kubus ini panjangnya sama. Jadi kita simbolkan sebagai S. Jadi untuk menentukan semua, karena di sini ada 6 persegi, ada 6 persegi. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2. Ini lebih ya. Lebih ya. Jadi ini seharusnya 6 ya. Ini yang sisi ke-6. Ini yang sisi ke-6. Dan ini yang tidak ada ya, kelebihan. Jadi Pak Guru yang sudah tandai dengan nomor itu adalah jaring-jaring kubus, karena di sini terbentuk dari 6 persegi. Masih ingat kah? Luas persegi yaitu sisi kali sisi. Jadi untuk menentukan luas permukaan kubus, karena di sini ada 6 persegi, maka 6 kali maka 6 luas permukaan kubus 6 kali sisi kali sisi. Kenapa saya kalikan 6? Karena terbentuk dari 6 buah persegi, maka 6 kali sisi kali sisi. Dapat dari mana sisi kali sisi? Karena luas persegi itu adalah bangun datar pembentuk kubus. 6 kali sisi bisa juga dikatakan 6 kali S pangkat 2. Jadi inilah rumus permukaan kubus. Oke, kita lanjut ke contoh. Keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Jadi kita akan menentukan luas permukaan kubus jika keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Jadi kita selesaikan. Oke.
Jadi kita tulis dulu diketahui supaya memudahkan kita menjawab soal. Kita tulis dulu keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Ini pangkat 2 ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Penyelesaiannya seperti apa? Coba kita perhatikan. Nah, luas permukaan kubus, saya singkat saja LPK, itu sama dengan tadi 6 kali S kali S. Nah, S-nya itu berapa? S-nya kan belum diketahui. Nah, untuk menentukan luas permukaan kubus, kita harus cari dulu nilai S. Nilai S-nya untuk menentukan nilai S, ya kita perhatikan kelilingnya. Keliling adalah 56 cm. Ingat, perhatikan keliling persegi, karena ada 4 sisi yang terbentuk pada persegi dan semua sisinya sama panjang, itu bisa dikatakan sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi sisinya kita tambahkan 4 kali. Kenapa 4 kali? Kenapa bukan 5 kali? Karena persegi terbentuk dari 4 sisi dan keempat sisi itu adalah sama panjang. Jadi K-nya bisa juga dikatakan sebagai 4S. S tambah S tambah S itu 4S. Oke. Sekarang kita ganti nilai K-nya adalah 56 kali 4S. 56 4S itu sama saja dikatakan 4 kali S. Jadi 56, ingat kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 56 kita bagi dengan 4. 56 bagi 4 itu adalah 14 cm. Oke. Jadi nilai sisinya adalah 14 cm. Jadi kita lanjut ke menentukan luas permukaan kubus jika sisinya sudah diketahui berapa. Jadi 6 kali, langsung saja 14 kali 14 sama dengan berapa coba? Kita cakar dulu. 14 kali 14 berapa? 196. 196 kali 6 lagi yaitu 1000. Jadi 6 kali 14 tadi berapa? 246. Kita kalikan lagi dengan 14. 14 kali 14 itu 196. 196 kali 6 berapa? 1776 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 1176 cm pangkat 2. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kan tadi alasnya. Oke. Kita lanjut ke balok.
Balok tadi balok itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi ya. Panjang itu sisinya ada 4, lebarnya sisinya ada 4, tingginya sisinya ada 4. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya adalah 12 rusuk ya kan. Jadi rusuk pada balok itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi untuk menentukan luas permukaan balok, kita patokannya di jaring-jaring balok yang ada dalam video ini. Nih, warna yang sama ini adalah warna yang, atau sisi yang warnanya sama ini adalah sisi yang saling berhadapan dan bentuk ukurannya sama ya kan. Jadi sisi ini sama dengan sisi ini, sisi kuning dan sisi kuning, merah dengan merah, hijau dengan hijau. Nah, kita lihat dulu panjangnya berapa. Ingat panjangnya, lebarnya posisinya di mana? Sudah jelaskan lebar, lebar, lebar. Tingginya posisinya di mana? Oke, sudah jelas. Nah, sekarang kita karena sisi pada balok itu berbentuk persegi panjang, maka kita uraikan satu persatu sesuai dengan sisi-sisi yang saling berhadapan. Nah, sekarang sisi-sisi yang saling berhadapan itu kan sama ya kan. Kita mulai dari sisi kuning, sisi yang warna kuning. Nah, letak P nya sama letak, jadi T ya. T itu adalah tadi tinggi. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Karena lebarnya tadi adalah T, maka nanti P kali T tambah P kali T. Kenapa di sini 2 kali? Karena kan tadi ada 2 bidang warna kuning. P kali T, PT tambah PT sama dengan 2 PT. Kita lanjut ke bidang yang warna hijau. Nah, jadi P dan L, panjang dan lebar. Nah, jadi kita kalikan saja panjang kali lebarnya, atau panjang P kali L. Jadi luas persegi panjang hijau P kali L tambah P kali L sama dengan PL tambah PL sama dengan 2PL. Untuk persegi panjang warna merah itu terdiri dari rusuk L dan T. Posisi L nya yang mana? Ini sudah jelas, T ya, posisinya sama ya. Jadi nanti luas persegi panjang warna merah T kali L tambah T kali L. Jadi TL tambah TL 2TL. Nah, untuk menentukan luas keseluruhan, jadi luas persegi panjang kuning, hijau, dan merah itu kita jumlahkan semua. Jadi luas keseluruhan atau luas permukaan balok jadi 2PT tambah 2PL tambah 2TL. Itu sama saja dikatakan 2 kali PT tambah PL tambah TL. Jadi PT itu bisa dikatakan P kali T, PL bisa dikatakan P kali L, dan TL bisa dikalikan T kali L. Oke, kita masuk ke contoh. Sebuah balok berukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm jika luas permukaan balok tersebut adalah 550 cm pangkat 2, tentukan tingginya. Oke, kita selesaikan. Jadi kita harus diketahui panjangnya sama dengan 15 cm, lebarnya sama dengan 10 cm. Apalagi yang diketahui, luas permukaan balok (550 cm pangkat 2). Jadi yang ditanyakan itu
T-nya tingginya berapa. Oke, kita selesaikan penyelesaian. Jadi kita harus menentukan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan baru kita tentukan cara menyelesaikannya. Oke, yang tentunya tetap kita pedoman luas permukaan balok, atau saya singkat saja LPB. Itu tadi sama dengan 2 kali PT tambah PL tambah TL. Oke. Nah, untuk menentukan T-nya kita patokannya di sini ya. Oke. LPB. Jadi 2, saya masukkan saja nilai P dan L-nya, atau kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Langsung saja ya. 550 LPB kita ganti dengan 550 sama dengan 2 kali P 15. Tadi kan PT P kali T ya. Jadi T ditambah P kali L-nya adalah 10 ditambah dengan T-nya kan yang dicari, T yang belum diketahui, T kali L 10. Oke, jadi 550 sama dengan 2 buka kurung 15 kali T, itu sama saja dikatakan 15T tambah 150, 15 kali 10 ya, ditambah dengan T kali 10, 10T. Oke, saya lanjut di sebelahnya. Jadi 550 saya tulis ulang ya supaya lebih memudahkan. 15 T jadi saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Jadi 550 sama dengan 2 kali 15T tambah 10T tambah 150. Jadi 2. Nah, perhatikan di sini 15T tambah 10T itu bisa juga dikatakan 25T. Jadi hurufnya sama, variabelnya sama T. Jadi kita jumlahkan saja angkanya ya. 15 tambah 10 25, T nya tetap ditambah dengan 150. Oke. Nah, sekarang kalikan 2 ke dalam kurung. Jadi 2 kali 25 T ditambah 2 kali 150. Jadi 550 2 kali 25T itu 50T ditambah dengan 2 kali 150 yaitu 300. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau seperti ini? 300-nya berpindah ke sebelah kiri ya, berpasangan dengan 550. Kalau dia berpindah ke sebelah kiri, maka tandanya berubah menjadi apa? Negatif. Kenapa negatif? Karena di sini positif ya. Jadi 550 dikurang dengan 330 sama dengan 50T. Oke. 550 550
550 dikurang dengan 330, hasilnya adalah ini salah ya. 300 ya. 2 kali 150 300. Oke. Jadi 550 kita kurang dengan 300, jadi hasilnya 250 sama dengan 50T. Jadi 250 sama dengan 50T itu bisa dikatakan sebagai 50 kali T. Jadi T nya sama dengan kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 250 kita bagi dengan 50 sama dengan berapa coba? 5 ya. Jadi 5 cm. Jadi tingginya adalah 5 cm. Bagaimana cara menentukan tinggi jika panjang lebar diketahui dan luas permukaan diketahui? Oke, kita lanjut. Ke volume balok dan kubus. Volume balok, jadi volume balok dan volume kubus. Volumenya itu yang mana? Volume itu yang berwarna ini abu-abu, jadi berada di dalam balok ini, itulah yang disebut volume. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, kalian tahu bak kalian kan biasanya berbentuk persegi panjang. Jadi air yang diisi ke dalam bak itu, jadi air itu diistilahkan sebagai volume. Itulah salah satu contoh penggunaan volume dalam kehidupan sehari-hari. Jadi volume ini kita gunakan untuk jadi untuk mencari volume balok dan kubus. Jadi volume itu terbentuk dari seperti yang disebutkan tadi, yaitu rusuk P, rusuk L, dan rusuk T. Begitupun juga jadi volume balok yaitu P kali L kali T. Jadi satuannya adalah pangkat 3. Nah, sama dengan balok, jadi isi di dalam kubus ini itu yang berwarna kuning. Jadi bedanya setiap rusuknya sama, maka disimbolkan dengan S. Jadi volume kubusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, satuannya adalah pangkat 3. Jadi kalian harus paham ya, volume balok dan volume kubus. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh soalnya adalah tentukan volume sebuah kubus yang luas permukaannya adalah 294 cm. Nah, ini salah ya. Jadi jadi luas di sini yang dimaksud adalah ini salah ya. Ini salah. Jadi yang dimaksud dalam soal ini itu adalah luas permukaan balok kubus. Ini luas permukaan kubus yang di sini ya. Yang dimaksud di sini luas permukaan kubus, bukan alasnya yang seperti pada gambar ini. Itu Pak Guru salah edit. Jadi yang dimaksud di sini adalah luas permukaan kubus, bukan alasnya ya. Ini salah ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya jika luas permukaan kubusnya diketahui? Oke, kita lanjut. Jadi kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi kita kerjakan soal harus seperti ini. Kita harus tulis dulu yang diketahuinya apa. Luas permukaan kubus itu sama dengan 294 cm pangkat 2. Yang ditanyakan
apa? Volume. Sekarang kita selesaikan. Jadi volume itu tadi adalah sisi kali sisi. Nah, dari soal yang tadi tidak ada kan, yang diketahui kan cuma luas permukaan kubus. Nah, bagaimana cara mencari sisi? Jadi sisinya nanti kita patokannya di luas permukaan kubus, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai sisi. Jadi kalau kita sudah dapatkan nilai sisi, maka kita bisa mengerjakan volume kubus. Oke, kita langkah pertama dulu kita mencari nilai sisi ya. Nilai sisi dari luas permukaan kubus. Jadi 6 kali sisi kali sisi. Oke. Jadi saya singkat saja LPK 6 kali sisi kali sisi. Jadi 294 kita ganti apa yang diketahui. Jadi luas permukaan kubus kita ganti dengan 294. Jadi 6. Nah, S ini adalah S kali S pangkat 2 ya. S pangkat 2. Ini bukan S2 ya, karena tidak bisa dipangkat. Editingnya nanti seperti ini, tapi kalian harus tahu S2 di sini adalah S pangkat 2. Oke. Nah, kalau saya singkatkan seperti ini, bisa juga dikatakan 6 kali S pangkat 2 itu 6 S pangkat 2. Oke. Atau bisa juga langsung saja ya. Karena di sini perkalian, maka nanti 6-nya berubah menjadi pembagian. Jadi perkalian kan kebalikannya adalah pembagian. Jadi sama dengan S pangkat 2. Oke, saya tulis di sisi sampingnya 294 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 49. 49 sama dengan S pangkat 2, atau S sama dengan, kalau pangkat 2 nya hilang, 49 nya diapakan? Adalah akar dari 49. Atau saya pakai lambang, karena di sini tidak ada akar, saya tulis pakai manual. Jadi 49. Jadi S sama dengan akar dari 49 itu adalah 7 cm. Jadi panjang sisinya dari balok kubus ini adalah 7 cm. Oke. Kalau kita sudah mendapatkan nilai S, kita bisa menentukan nilai V atau volume. Sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi kali sisi. Jadi tadi 7 kali 7 kali 7 kali 7. Jadi volumenya sama dengan 49 kali 7, 334 cm pangkat 3 cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi kita dapatkan 343 cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi inilah cara untuk menyelesaikan volume kubus dari soal yang ada di dalam video ini. Oke, kita next. Sabar ya, saya hapus dulu ini. Oke.
Oke. Udah. Sabar ya. Oke, kita lanjut ke penerapan luas dan volume balok dan kubus. Jadi konsep yang kita sudah pelajari tadi tentang unsur luas permukaan kubus dan balok serta dengan volume, itu konsep itu kita gunakan untuk menyelesaikan soal cerita atau soal penerapan yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh sebagai berikut. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam adalah 80 cm. Jika bak penampungan tersebut diisi air yang mengalir dengan debit airnya adalah 4 liter per menit. Debit air ini misalnya pipa yang dari mesin itu kita isikan ke dalam bak penampungan ini. Jadi kecepatan air yang dari mesin yang keluar dari pipa itu kita masukkan ke penampungan itu debitnya 4 liter per menit. Nah, penampungannya itu rusuknya adalah panjangnya adalah 80 cm. Jadi nggak usah ya. Jadi kita akan menggambar ilustrasinya ya. Ini gambarnya apa adanya karena Pak Guru menggunakan mouse. Anggaplah ini kubus penampungan air. Jadi air itu kita akan isi ke dalam penampungan yang berbentuk kubus ini dengan panjang rusuknya adalah 80 cm. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita tulis dulu. Saya hapus dulu ya. Oke, kita selesaikan. Waduh, bagus salah tindis nih. Belum selesai kok sudah. Oke, kita selesaikan. Nah, jadi kita harus mencari volume dulu ya, karena rusuknya sudah diketahui. Jadi volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Oke, jadi volume sama dengan 80 kali 80 kali 80. Nah, 80 kali 80, 8 kali 8 kali 8, 64 kali 8. Kita catat dulu ya. 64 kali 8 itu sama dengan 512. Kita tambahkan 3 nolnya. Jadi hasilnya volume bak penampungannya adalah 512.000 cm3. Jadi kalau kita isi airnya itu volumenya adalah 512.000 cm3. Ingat, kita rubah ke dalam desimeter. Jadi 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. 1 desimeter sama dengan 10 cm. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik.
ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana kalau 512? Itu sama dengan 512.000 kita bagi dengan 1000. Jadi 512 desimeter pangkat 3 atau 512 liter. Jadi kita sudah dapatkan volumenya adalah 512 liter. Jadi 1 liter itu bisa dikatakan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik kalau kita rubah ke sentimeter kubik itu adalah 1000 cm kubik. Oke, kita lanjut. Nah, karena debit air, jadi debit airnya adalah 4 liter per menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi air sebanyak berapa liter? 512 liter ke dalam penampungan air. Penampungan air adalah, jadi kita bagi saja 4 menit. Jadi 512 liter kita bagi 4 menit, hasilnya berapa coba? Yaitu 128 menit. Kalau kita rubah ke jam bagaimana coba? Ya, 100. Jadi karena 1 jam itu adalah 60 menit, aduh, 512 terhapus dia. 4 menit 200. .512 liter dibagi 4 jadi 128 menit. Karena 1 jam itu adalah 60 menit, jadi bisa dikatakan dua jam 8 menit, ya kan? Jadi hasilnya untuk volume airnya 512 liter. Jadi waktu yang diperlukan supaya volume air tersebut terisi 512 liter di dalam penampungan. Jadi waktu yang diperlukan adalah 2 jam 8 menit. Inilah contoh, salah satu contoh dari beberapa beberapa soal yang berkaitan dengan penerapan luas dan volume balok dan kubus. Jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam video ini, mohon dimaklumi, dan video ini bisa membantu anak-anakku sekalian dalam menjawab
soal matematika kelas 8 semester genap untuk jenjang SMP. Jadi simak videonya dan nantikan video pembelajaran berikutnya dari Pak Guru. Oke. Sekian dan terima kasih.